Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan, kembali bersama saya Rara Siahaan, The Revealer Lady. Dan hari ini kita akan membahas pesan profetik mengenai tahun kabisat 2024. Saudara, kalau kita lihat di atas permukaan bumi ini tuh gak pernah ada yang kebetulan. Dan Tuhan selalu berbicara melalui tanda-tanda. Seperti kami sudah sering bahas di video-video sebelumnya, bahwa langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Bahkan yang saudara harus tahu, penanggalan, kalender, berbicara musim dan waktu. Tuhan juga sanggup berbicara, dan Tuhan itu adalah Allah yang bergerak, Allah yang bekerja melalui musim dan waktu. Kalau kita tanya saudara pada diri kita sendiri, kenapa nggak setiap tahun ada tanggal 29 Februari? Kenapa ada namanya tahun kabisat? Kalau kita lihat sejarahnya, awal mulanya dulu adalah ketika bagaimana Yosua, dia berperang melawan musuh Israel, dan saat itu dia berdoa minta Tuhan untuk menghentikan posisi bulan, posisi matahari, sehingga akhirnya mereka memenangkan daripada peperangan mereka. Karena dulu peraturannya kalau dalam berperang tapi matahari terbenam, akhirnya peperangan itu ditunda. Tapi karena mereka sudah mau menghabiskan musuh mereka, akhirnya Tuhan membuat perpanjangan waktu sehingga musuh mereka dikalahkan. Nah, tapi terlepas dari itu saudara, kita harus buka dulu di Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, ada waktu untuk menuai, dan semua memiliki time and season. Semua hari baik, semua hari baik dan diberkati Tuhan. Tapi kita harus tahu apa pesan profetik, apa yang Tuhan sedang berbicara lewat hari demi hari. Karena mana dari surga itu turun setiap hari, dia gak pernah sama. Setiap hari dia Tuhan kasih yang baru, Tuhan kasih yang baru. Nah, hari ini kita akan bahas saudara, bahwa ada sesuatu yang spesial di tahun kabisat di 2024. Karena dalam bahasa Inggrisnya kita tahu tahun kabisat adalah the leaping year, leap, katanya melompat, leaping ada lompatan saudara. Kita akan bahas apa pesan profetik berkaitan dengan pedalet ya saudara, 5784 yang kita sudah sering bahas. Saudara, kita buka kembali Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Percaya saudara, walaupun manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir, tapi Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau hari ini saudara sedang dipersiapkan, tetap percaya karena ujungnya pasti indah. Ada dua momen, ada dua musim yang sedang kita alami. Yang pertama, mungkin saudara sedang di musim, sedang dipersiapkan Tuhan. Jadi saudara hari ini benar-benar lagi dibentuk, lagi dipersiapkan. Tapi yang kedua, ada musimnya saudara, waktunya sudah siap, saudara akan dipentaskan, akan dipamerkan, akan dipromosikan ke bangsa-bangsa. Amin saudara. Lalu kita akan kembali lagi tentang kabisat saudara. Kenapa ada kabisat, ada leaping year di pedalet 5784. Kalau saya mau review kembali, kilas balik, arti dalet saudara adalah pintu yang terbuka, di open door. Saudara kalau kaitkan the leaping year dengan di open door, tahun lompatan dan pintu yang terbuka, artinya di tahun ini akan banyak kairos dan momentum yang terbuka buat hidup kita. Pintu itu sedang terbuka, oleh karena itu saudara bukan berjalan lambat lagi, tapi saudara lompat sehingga saudara tidak ketinggalan. Saudara masuk dalam pintu yang terbuka itu sehingga kita menerima kesempatan yang baru. Amin saudara. Percaya gerbang keemasan terbuka atas hidup kita. Ini masanya saudara akan naik ke puncak kejayaan. Saudara masuk dalam masa keemasan, apapun yang saudara kerjakan, baik pelayanan, pekerjaan, bisnis, keluargamu akan masuk dalam masa kejayaan kalau saudara melompat dengan iman. Amin. Yang kedua, dalet berbicara fish, ikan. Ikan itu berbicara apa? Bangsa-bangsa dan jiwa-jiwa. Artinya di tahun ini saudara harus melompat dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Saudara keluar dari zona nyamanmu, melompat dari perahu kenyamananmu dan masuk dalam perahu kemuliaan Tuhan. Keluar dari perahu kenyamananmu dan engkau menuai banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan akan menyediakan jiwa-jiwa yang akan kita layani. Tuhan akan menyediakan orang-orang yang akan berjumpa dengan Tuhan melalui hidup kita. Amin saudara. Selanjutnya dalet juga berbicara lebah. Dan kalau dalam gematria Israel, lebah itu berbicara Deborah. Wanita yang gagah perkasa, hakim yang Tuhan pilih, tapi dia juga wanita yang memiliki penundukan diri kepada suaminya. Oleh karena itu kita tahu di tahun kabisat di pedalet ini Tuhan katakan para wanita,
Ini waktunya kau berjingkrak-jingkrak, kau melompat, kau tidak lagi terkungkung dalam kesedihanmu, terkungkung dalam keterbatasanmu. Ini waktunya Tuhan akan mempromosikan banyak wanita Tuhan. Tuhan akan banyak promosikan wanita di mimbar, di perusahaan-perusahaan, dimanapun saudara ada, para wanita. Tuhan sedang mempersiapkan kau. Be ready, bersiap dan percaya, karena ini waktunya Tuhan. Amin, saudara. Oleh karena itu kalau kita bahas kata melompat dalam Alkitab, ada 5 urapan yang akan kita terima. Ada 5 janji Tuhan yang kita harus terima dari kata melompat. The leaping year, tahun kabisat, di pedalet kita mau tangkap. Kalau saudara percaya, saudara akan menerimanya dan penggenapan itu akan terjadi untuk hidup saudara. Amin. Mari kita buka firman Tuhan yang pertama. Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan kau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Jadi janji Tuhan yang pertama di tahun kabisat ini adalah bahwa Tuhan akan membuat kita memenangkan setiap peperangan kita. Walaupun kita hari ini sendiri, tapi banyak gerombolan yang menyerang kau. Tapi kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Bayangkan waktu dulu Daud melawan Goliat, waktu itu ada gerombolan yang mau menyerang Daud, tapi Daud datang dengan nama Tuhan, maka dia menang. Amin, saudara. Dan selanjutnya dari kata ini dibilang bahwa aku berani melompati tembok. Hari ini apapun jadi keterbatasanmu, apapun kemustahilan dalam hidup kita, kita akan melompat setiap tembok-tembok kemustahilan, keterbatasan, dan kita akan terima keajaiban di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Selanjutnya yang kedua. Oleh karena itu mari kita tangkap 5 janji Tuhan di tahun kabisat di pedalet ini. Dan saudara, saya undang saudara untuk baca firman Tuhan. Yang pertama Mazmur 18 ayat 30. Karena dengan kau aku berani menghadapi gerombolan dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Janji Tuhan kalau saudara imani, kalau saudara percaya, itu akan terjadi dan tergenapi dalam hidup saudara. Amin. Yang pertama artinya Tuhan akan membuat kita melompat dari tembok keterbatasan, tembok kemustahilan, dan setiap apapun yang hari ini menghalangi mujizatmu, Tuhan akan ubah jadi keajaiban. Bahkan ketika musuh-musuhmu menyerang kau, ketika gerombolan itu datang, Tuhan akan membuat kita sanggup menghadapi setiap gerombolan. Karena bukan tentang kita, tapi kalau Allah di pihak kita, Tuhan yang akan melawan musuh-musuh kita. Amin. Yang kedua, Yesaya 35 ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudara terima dengan iman bahwa ada double miracle, ada mujizat yang double, ada pembalikan keadaan yang luar biasa. Seperti ayat firman tadi, yang lumpuh dia akan melompat-lompat seperti rusa. Wow, amin saudara. Dan bahkan Tuhan katakan bukan hanya kita yang menerima mujizat, tapi ketika kita sudah terima mujizat, kita juga akan menjadi alatnya Tuhan untuk kita membawa mujizat bagi banyak orang. Ini ya namanya double miracle. Kita diberkati untuk memberkati banyak orang, kita dipulihkan untuk memulihkan banyak orang. Amin. Yang ketiga, Yoel 2 ayat 5. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung, seperti gelatiknya menyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Amin. Tuhan mengurapi kita untuk kita dapat melompat sampai ke puncak gunung. Kita akan ada di puncak gunung kita. Kita adalah pionir, kita bukanlah followers. Amin, saudara. Jadi ini waktunya Tuhan mau kita memberanikan diri kita dengan iman kita. Saudara tahu kesuksesan, terobosan itu adalah ketika persiapan berjumpa dengan Kairos. Ketika persiapan berjumpa dengan momentum. Saudara mungkin bertahun-tahun sudah mempersiapkan dirimu, sudah berlatih sedemikian rupa. Tapi ada waktunya ketika Kairos terbuka. Kalau saudara nggak melompat, saudara akan kehilangan Kairos itu. Tapi ketika pintu itu terbuka, kesempatan itu datang, ayo lompat, tangkap setiap Kairos yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa naik dalam puncak daripada apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita. Amin. Yang keempat, Maleakhi 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesemuan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Amin, saudara. Di sini dibilang surya kebenaran. Surya kebenaran itu berbicara Tuhan sedang menyingkapkan kebenarannya. Artinya apa yang tersembunyi di tempat gelap Tuhan akan singkapkan. Ini adalah masa di mana Tuhan akan memberikan kebenaran, keadilannya kepada setiap kita. Tuhan akan membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Tuhan akan beri keadilan atas setiap hidup kita.
Tetap saudara, hari ini kita berbuat baik. Jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Biar orang yang jahat, orang yang gak adil, mereka sendiri akan terima tuaian dari apa yang mereka tabur. Tapi bagian kita, respon kita untuk kita tetap berbuat baik, berbuat sesuai firman Tuhan, berbuat yang benar. Karena akan datang waktunya surya kebenaran, di mana Tuhan akan mengadili, Tuhan akan memberikan kebenaran untuk orang-orang percaya. Mana yang seturut firman-Nya, mana orang-orang yang tidak mau mentaati firman-Nya. Dan yang terakhir, yang kelima, Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Tahun ini terima, there is a greetings from heaven. Akan ada sapaan dari surga, akan ada salam dari surga yang akan membuat benih ilahimu melompat-lompat. Amin. Akan ada momen suddenly a touch from heaven. Mungkin itu melalui perkataan pemimpinmu, mungkin itu melalui tayangan-tayangan YouTube, media sosial, ibadah di gerejamu, atau orang-orang sekitarmu. Ada salam dari surga yang membuat benih ilahimu bangkit. Karunia-karuniamu terpendam, potensi-potensimu yang terkubur mulai bangkit di tahun ini. Seperti Elisabet, seperti ketika dia mengandung waktu itu, bayinya melompat karena dia mendengar ada greetings from heaven. Sama hari ini, biar jiwamu, rohmu mengalami lompatan karena kau mendengar ada sapaan dari surga, dan kau akan bergerak dalam panggilanmu, dalam destinimu. Amin saudara. Demikian 5 janji Tuhan, dan juga yang berhubungan dengan pedalet 3 poin tadi, dan 5 janji Tuhan bahwa ini the leaping year. Ini bukan hanya kebetulan, tapi saudara imani, tangkap itu semua, dan saya percaya kita akan mengalami penggenapan demi penggenapan. Tetap semangat saudara, jangan pernah lemah, jangan pernah meragukan janji Tuhan, jangan pernah bertanya-tanya dan bertanya akan kuasa Tuhan. Tapi hari ini percaya saja, yakin aja dulu saudara, tiba-tiba nanti terbukti. Amin. Akhir kata, saya Rara Sian Revealer Lady mengakhiri video ini dengan satu kata, tuntas.